Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan, kebaikan, dan kelancaran selalu. Baik, edisi omongan kita kali ini membahas secara sekilas mengenai pemikiran Soekarno atau yang biasa dipanggil juga sebagai Bung Karno. Jadi, rekan-rekan sekalian ya, bila kita membaca beragam tulisan ataupun naskah pidato dari Bung Karno ini, maka salah satu yang akan kita jumpai adalah semangat Bung Karno yang begitu tinggi, obsesinya yang begitu besar terhadap apa yang disebut sebagai persatuan. Dengan kata lain, persatuan menjadi salah satu inti dari ajaran atau dari pemikiran Bung Karno ini. Kata persatuan juga memang banyak dimainkan sebagai retorika politik yang dilancarkan oleh Bung Karno, yang sebetulnya bila kita telusuri lebih dalam atau lebih jauh lagi, semangat persatuan yang digelorakan oleh Bung Karno ini sudah bisa kita lacak sejak Bung Karno masih muda, atau lebih tepatnya lagi saat Bung Karno masih kuliah di Bandung. Sewaktu Bung Karno masih kuliah di Bandung, Bung Karno pernah menulis suatu risalah yang kemudian menjadi salah satu tulisannya yang paling fenomenal dan paling penting, yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Bila kita baca secara sekilas saja dari judul risalah tadi ya, maka sudah tergambar atau sudah terlihat dengan cukup jelas ya obsesi Bung Karno yang begitu besar terhadap apa yang disebut sebagai persatuan. Sehingga Bung Karno berupaya untuk mencari titik temu atau titik persamaan dari tiga tradisi pemikiran yang sebetulnya berbeda. Nah, bila kita mengajukan cara berpikirnya Bung Karno dengan atau dalam konteks proposal akademik ya, bisa saja cara berpikir yang demikian akan dipersoalkan ya, karena mengandung permasalahan secara epistemologis. Gaya berpikir Bung Karno akan dianggap terlalu eklektik. Tapi terlepas dari bagaimana posisi kita ya, atau bagaimana perdebatan yang ada mengenai cara berpikir Bung Karno bila diletakkan dalam konteks atau bila diajukan dalam konteks proposal akademik ya, yang ingin saya tekankan dan tegaskan di sini bahwa gaya berpikir yang demikian adalah gaya berpikir yang sesuai atau yang kontekstual dengan kebutuhan di eranya Bung Karno ya, atau di era pergerakan nasional ya. Dan kita harus paham juga ya bahwa suatu pemikiran, suatu gagasan lahir ya berkaitan juga dengan suatu jiwa zaman gitu. Atau kalau kita tidak sepakat dengan istilah jiwa zaman, kita sebut saja konteks sosio historis ya, di mana pemikiran itu lahir. Kita harus selalu ingat bahwa masa pertumbuhan Bung Karno ya dibumbui atau bagaimana ia menyaksikan beragam pertikaian, beragam perselisihan di antara golongan atau tokoh-tokoh pergerakan yang masing-masing merepresentasikan corak pemikiran tertentu, baik Marxis, Islamis, dan seterusnya. Sementara itu, di dalam bacaannya Bung Karno ya terhadap realitas yang ada, ya, karena gerakan-gerakan tadi yang cenderung parsial bahkan saling berkonfrontasi di antara sesama gerakan
yang mengupayakan kemerdekaan ya, nyatanya berlangsung secara tidak efektif. Dan sebelumnya ya terbukti eh, kurang berhasil atau bahkan tidak berhasil dalam upaya untuk menikam yang namanya kolonialisme Belanda. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah ya, Bung Karno mengargumentasikan bahwa yang terpenting dalam upaya untuk melawan kolonialisme tadi adalah adanya persatuan. Nah, jadi ya dengan kata lain ya, alih-alih Bung Karno mempertentangkan masing-masing gagasan yang bersumber dari tradisi yang berbeda tadi ya, Bung Karno berupaya untuk mencari poin-poin yang sekiranya bisa menjadi titik temu dari tiga gagasan besar tadi. Karena tadi ya, dalam bacanya Bung Karno terhadap realitas yang ada ya, bahwa selama ini gitu ya, eh, gerakan yang terpecah belah tadi ya terbukti tidak efektif dalam upaya untuk melawan pemerintahan kolonial. Makanya dengan bahasa yang cukup metaforis ya, Bung Karno pernah bilang yang kurang lebihnya seperti ini. Kapal yang akan membawa Indonesia merdeka adalah kapal persatuan. Jadi jelas di sini ya kenapa Bung Karno eh, begitu terobsesi dengan yang namanya persatuan ya. Nah, poin lainnya dari saya ya, dan yang ingin saya tegaskan juga ya, cara berpikir Bung Karno juga ya, untuk eranya tadi ya, terbilang visioner ya. Walaupun saya mengaku juga Bung Karno bukan satu-satunya intelektual ya yang memiliki gaya berpikir yang sama. Tapi setidaknya ya untuk eranya gaya berpikir Bung Karno saat itu terbilang visioner gitu. Karena secara praktiknya atau secara empirisnya kubu-kubu pemikiran yang tadi disebut justru cenderung saling bersaing, saling bersitegang, dan bahkan ada kecenderungan juga saling menegasikan ya. Jadi bisa dikatakan Bung Karno yang berupaya untuk mencari titik temu dan eh, mengupayakan sintesis di antara tiga pemikiran yang berbeda adalah suatu cara yang visioner ya. Bung Karno misalnya saat dia mengomentari ya antara Marxisme dengan nasionalisme ya. Menurut Bung Karno, walaupun Marxisme berwatak kosmopolitan, tapi tidak perlu dipertentangkan dengan nasionalis ya, atau dengan gagasan nasionalisme. Karena pada dasarnya apa yang dimusuhi oleh kalangan Marxis ya, yaitu kapitalisme dan imperialisme ya, juga dimusuhi oleh bangsa jajahan yang menghendaki kemerdekaan, dan dalam hal ini yang mereka musuhi gitu, bangsa-bangsa jajahan ini adalah kapitalisme yang di dalam prakteknya saling berkelindan dengan kolonialisme atau imperialisme. Dengan kata lain, ada titik persamaan antara kalangan Marxis dengan kalangan nasionalis, terutama dua kalangan ini ya memiliki musuh bersama dalam bentuk kapitalisme dan imperialisme. Begitu juga saat Bung Karno mengomentari Islam. Menurut Bung Karno ya, apa yang disebut oleh Marxis sebagai akumulasi kapital, penghisapan dan seterusnya ya adalah sasaran kritik juga ya di dalam tradisi Islam. Islam menentang yang namanya praktik
riba, penghisapan, dan seterusnya. Dengan kata lain, yang ingin ditegaskan oleh Bung Karno, sesungguhnya Islam dengan Marxis juga memiliki musuh yang sama juga. Nah, dari situlah Bung Karno ya, sekali lagi ya, berupaya untuk mensintesakan tiga tradisi pemikiran tadi ya, atau berupaya mencari titik temu dari tiga pemikiran tadi ya. Karena yang terpenting menurut Bung Karno dan sesuai dengan kebutuhan zamannya ya, adalah persatuan. Pada sisi yang lain ya, saya pun yakin ketika Bung Karno berusaha mensintesakan tiga pemikiran tadi ya, karena Bung Karno menyadari sepenuhnya bahwa tiga gagasan besar tadi ya mempunyai potensi sebagai kekuatan revolusioner, dan secara empirisnya juga ya, yang mendominasi gagasan-gagasan atau yang menghiasi banyak perdebatan, yang menginspirasi pemikiran kebanyakan para tokoh pergerakan adalah tiga gagasan besar tadi. Dari situlah Soekarno menilai bahwa yang lebih efektif untuk melawan pemerintah kolonialisme Belanda adalah persatuan di antara atau terutama tiga kelompok besar pemikiran tadi. Sehingga sangat wajar bila kita melihat konteks sosiohistorisnya ya, mengapa Soekarno saat itu begitu terobsesi dengan persatuan. Dan menurut hemat saya ya, karena cara berpikirnya yang seperti itu juga ya, yang menjadi salah satu alasannya mengapa Soekarno disebut sebagai salah satu ideolog paling penting dalam sebuah era yang disebut sebagai abad ideologi ya, di dalam sejarah Indonesia modern. Jadi kalau kita menempatkan Bung Karno itu sebagai seorang intelektual sekaligus ideolog juga ya, yang cara berpikirnya tidak selalu persis sama dengan katakanlah akademisi atau orang-orang yang mengajar di kampus ya, maka kita bisa menilai Bung Karno sebagai sosok yang visioner, progresif, mampu berpikir secara kontekstual, menjawab tantangan sekaligus kebuntuan zaman, dan seterusnya. Ditambah lagi salah satu kelebihan Bung Karno lainnya yang kurang dimiliki oleh tokoh pergerakan nasional lainnya ya, yang membuat Bung Karno begitu populer adalah kemampuan Bung Karno di dalam melakukan orasi. Di dalam banyak catatan yang pernah saya baca ya, atau tulisan-tulisan eh, sejarawan yang pernah saya baca ya, banyak digambarkan juga retorika atau pidato Bung Karno ya seringkali mampu mengguncang, membangunkan rasa sadar akan pentingnya perjuangan, rasa pentingnya nasionalisme, rasa bangga diri untuk tidak menjadi bangsa yang inferior, mampu membangkitkan semangat, gairah, dan seterusnya ya. Makanya setiap kali Bung Karno pidato ya selalu banyak mengundang decak kagum ya. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa sosok Bung Karno ini begitu populer gitu, dan dianggap menjadi salah satu tadi ideolog terpenting karena dia juga mampu menggerakkan massa gitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalam.